Bagaimana untuk materi yang pertama tadi? Untuk selanjutnya, kita akan ke materi kedua. Untuk materi yang kedua, kita akan menyaksikan video dari perwakilan Kaprok, teknik dan non-teknik. Selamat menyaksikan! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Rizal di SMK Bina Benua. Saya di sini sebagai Kepala Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan akan menjelaskan mengenai 3 program keahlian teknik yang ada di SMK Bina Benua. Yang pertama sekali dibangun jurusan teknik yang ada di SMK Bina Benua adalah teknik komputer dan jaringan. Yang kedua adalah desain grafika. Yang ketiga broadcast atau pertelevisian dan penyiaran. Saya akan menjelaskan satu persatu mulai dari belakang terlebih dahulu. Untuk jurusan atau program keahlian teknik broadcast atau penyiaran pertelevisian ini, anak-anak yang mengambil jurusan ini akan diberikan pendidikan atau kompetensi di bidang pertelevisian. Walaupun kita lihat pertelevisian sekarang ini terlihat sepertinya agak kurang, tapi kita akan arahkan mereka yang mengambil jurusan ini ke bidang tekniknya, ya, pengeditan, pembuatan konten. Karena kita lihat di zaman sekarang ini internet sudah mulai sangat marak sekali. Jadi untuk pembuatan konten seperti YouTube mengakibatkan YouTube naik sekali ratingnya. Mungkin broadcast ini akan sangat bermanfaat untuk anak-anak di jurusan tersebut. Kemudian untuk jurusan yang kedua yaitu desain grafika. Pada jurusan ini, anak-anak atau siswa yang mengambil mata pelajaran di kompetensi keahlian desain grafika ini, kita akan berikan tambahan pembelajaran mengenai teknik bagaimana membuat sebuah hasil desain, gambar atau tulisan di suatu media. Jadi bukan berbeda dengan hasil gambar yang di media layar, tapi kita hasilkan di media cetak. Semua yang dikerjakan oleh anak-anak yang ada di desain grafika ini, semuanya diarahkan dan diajari oleh para guru yang sangat kompeten. Mereka semua kita pilih, kita tatar, kita berikan pelatihan, dan kita ambil dari beberapa buah perusahaan yang memang sangat kompeten sekali mengenai desain grafika tersebut. Tidak hanya menghasilkan bagaimana cara mencetak gambar atau menghasilkan cetak tulisan, tapi kita juga memberikan pendidikan bagaimana cara menghitung penilaian dari modal sampai ke hasil. Artinya siswa yang berada di desain grafika ini akan bisa sangat berwira swasta, sangat bisa sekali berwira swasta dengan bisa menghitung mulai dari modal sampai dengan hasil yang menghasilkan laba dari bentuk-bentuk yang diberikan oleh guru-gurunya, berbagai macam jenis hasil yang diberikan oleh guru-gurunya nanti. Para peserta didik yang ada di jurusan desain grafika ini kemungkinan besar mereka akan
mempunyai pribadi-pribadi yang berwira swasta tinggi. Itu untuk yang di jurusan desain grafika. Dan yang terakhir adalah jurusan teknik komputer dan jaringan. Untuk teknik komputer dan jaringan di sini saya sendiri sebagai ketua program keahliannya. Pada jurusan ini atau program keahlian ini, semua siswa atau semua siswa-siswi yang ada di jurusan ini akan diberikan pendidikan mengenai teknik komputer yang dimulai dari mengenal bagaimana komputer tersebut, kemudian bagaimana cara mengoperasikannya, sampai dengan bagaimana cara memperbaikinya. Kemudian untuk dan jaringannya, siswa-siswa yang ada di jurusan teknik komputer dan jaringan, kita persiapkan mereka untuk bisa mengerjakan pembuatan lokal area, pembuatan lokal jaringan, sampai dengan pembuatan server berbasis wide area network atau jaringan berbasis luas. Untuk semua ini kami sudah siapkan beberapa peralatan yang bisa kita pergunakan di sekolah ini dengan para guru-guru yang berkompeten dengan punya keahlian masing-masing di jurusan ini. Untuk TKJ sendiri atau teknik komputer jaringan ini sendiri, ini akan menghasilkan siswa-siswa yang punya kemampuan di bidang teknik perbaikan junior dan teknik pembuatan jaringan secara junior. Untuk seniornya nanti akan dilanjutkan ke universitas. Demikian untuk penjelasan jurusan-jurusan teknik yang ada di SMK Bina Banua. Saya ucapkan selamat bergabung di SMK Bina Banua dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di SMK Bina Banua Banjarmasin kepada anak-anakku kelas 10. Perkenalkan, Ibu Lilis Pajarianti sebagai Ketua Program Keahlian Akuntansi. Anak-anakku sekalian, SMK Bina Banua Banjarmasin memiliki 6 jurusan, di mana jurusan akuntansi, jurusan pemasaran, dan jurusan usaha jasa pariwisata atau UPW itu merupakan kelompok jurusan non-teknik. Sedangkan untuk jurusan teknik komputer dan jaringan atau TKJ, broadcasting dan desain grafika itu termasuk jurusan teknik, kelompok jurusan teknik. Di sini Ibu hanya menjelaskan tentang jurusan non-teknik, di mana untuk jurusan SMK berbeda dengan SMA. Hal ini terlihat pada struktur kurikulum peminatan jurusan. Yang pertama itu terlihat pada kelompok C atau pada mata pelajaran muatan peminatan kejuruan yang disebut dengan kelompok C. C1 itu dasar bidang kejuruan. C2 itu dasar program kejuruan. C ketiga itu adalah ilmu kompetensi kejuruan. Untuk contoh C1 itu ada mata pelajaran ekonomi bisnis, administrasi umum, IPA, dan sistem komunikasi digital atau SIMKOMDIK. Untuk C2 itu adalah etika profesi, perbankan dasar, akuntansi dasar, dan ilmu pengolahan angka atau spreadsheet. Untuk ilmu kompetensi kejuruan yang C3 itu adalah akuntansi keuangan, administrasi pajak, kemudian akuntansi pemerintah, dan akuntansi jasa dagang dan manufaktur, dan KWU, kewirausahaan. Untuk perbedaan yang kedua itu ada terletak pada praktek kerja lapangan atau PKL, atau lebih sering dikenal dengan magang. Letak perbedaan kedua itu pada SMK Bina Banua itu ada
dilaksanakannya praktek kerja lapangan atau PKL atau sering dikenal dengan magang. Magang dilaksanakan di SMK 2 tahap, di mana tahap pertama dilaksanakan di kelas 11 semester genap, biasanya untuk syarat kenaikan kelas 3 atau kelas 12. Kemudian tahap keduanya itu dilaksanakannya di kelas 12 semester ganjil. Ini untuk syarat untuk mengikuti ujian kelas 12. Pelaksanaan magang ini biasanya untuk jurusan akuntansi dan UPW serta pemasaran itu dilaksanakannya biasanya di perusahaan-perusahaan yang sudah ditentukan, tetapi fleksibel saja. Contoh untuk magang jurusan UPW itu tahap pertama dilaksanakan di travel, biasanya travel family, travel Kaltrabu, travel Travelindo, dan masih banyak lagi travel lainnya. Kemudian untuk tahap kedua, biasanya jurusan UPW itu magangnya di hotel, bisa Hotel Amaris, Hotel Best Restaurant, Golden Tulip, kemudian Hotel Kisaid. Untuk jurusan pemasaran, biasanya magangnya itu di Ramayana, kemudian di Alfamart, Giant, dan Lotte-Mart. Untuk contoh jurusan akuntansi, itu magangnya biasanya di PT Jamprindo, PT Galajaya, AT Komputer, Bank BTN, dan masih banyak lagi. Jadi lulusan SMK Bina Benua diharapkan selain mendapatkan ijazah, juga mendapatkan 2 sertifikat magang, yaitu sertifikat magang di tahap pertama tadi dan sertifikat magang di tahap kedua tadi. Selain itu juga ada tambahan sertifikat magang apabila perusahaan juga meminta siswa kita untuk magang tambahan. Hal ini bisa dilakukan kepada jurusan UPW. Biasanya itu diminta dari hotel, itu untuk casual. Biasanya Hotel Amaris, Hotel Aston, atau Golden Tulip yang meminta siswa kita untuk magang. Nah, itu mendapatkan sertifikat tambahan. Dan yang kedua lagi itu adalah untuk sertifikat tambahan bagi jurusan akuntansi, itu apabila ada dari perusahaan PT Galajaya, Jamprindo, atau Bank BTN. Kemudian ada juga magang tambahan biasanya di bulan Ramadan atau bulan puasa. Itu untuk semua jurusan. Biasanya itu dari Ramayana, Giant, atau bahkan pernah ada dari Matahari. Berarti untuk SMK Bina Benua sudah mendapatkan pengalaman yang sangat banyak untuk magangnya. Nah, inilah pemaparan dari Ibu mengenai SMK Bina Benua. Semoga kalian bisa memahami untuk jurusan masing-masing. Salah hilap, Ibu mohon maaf. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.